Di hari ketika tanda tangan cerai itu mengering, mertuaku berlutut di lantai marmer yang dingin. Mulutnya komat kamit minta maaf. Sementara satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan yang 3 tahun memanggilku pengemis itu kini gemetar, menatap papan nama di seragam para pengawalku. Halo, Bunda semua. Semoga Bunda di sana selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Bau gorengan tempe dari penggorengan selalu jadi penanda pagi di rumah keluarga Reza. Pukul 5:10. Saat langit Bekasi masih kelabu, aku sudah berdiri di dapur sempit itu, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun di rumah ini terbangun. Nama lengkapku Maharani Saputra. Tapi sejak menikah dengan Reza 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Rani atau lebih sering lagi, menantu tak tahu malu oleh Ibu Yati, mertuaku. Pernikahanku dengan Reza bermula dari pertemuan yang tak kurencanakan. Di sebuah kedai kopi kecil dekat Tebet. Waktu itu, aku sedang menyamar, ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang nama besar keluargaku. Reza, seorang pegawai administrasi proyek dengan gaji pas-pasan. Namun wajahnya teduh, dan caranya bicara terasa tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tidak melibatkan uang. Sebuah angan yang terasa konyol jika kupikirkan sekarang. Tanpa memberitahu siapapun latar belakangku yang sebenarnya, aku menerima lamarannya. Bahwa aku adalah pewaris tunggal Saputra Land, salah satu kelompok properti terbesar di kawasan ini. Kusimpan rapat-rapat. Ayah dan bunda sempat cemas. Akhirnya mereka setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal. Aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Reza, kehidupan sederhana yang kuimpikan berubah menjadi ujian tanpa henti. Ibu Yati adalah perempuan paruh baya dengan sanggul yang selalu rapi. Tatapannya tajam. Dan lidahnya lebih tajam lagi. Bagi beliau, aku hanyalah menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Seolah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihat ini, Rani, katanya suatu pagi, sambil menunjuk dinding rumah yang catnya mengelupas. Rumah ini sudah reyot. Tidak seperti rumah besan-besan ibu yang lain. Kalau saja kamu membawa sesuatu, mungkin kita bisa memperbaikinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Reza sendiri bukan lelaki jahat. Justru ia terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Terlalu patuh pada setiap kata Ibu Yati. Sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia memang sering membelaku, tapi hanya sebatas bisikan. Ketika ibunya tidak ada. Di depan Ibu Yati, ia akan diam 1000 bahasa. Menunduk pasrah, seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia minta maaf padaku di kamar. Maaf, ya, ibu memang begitu. Tapi beliau sayang kok sama kamu. Sayang. Aku selalu bertanya, definisi sayang seperti apa yang ia maksud? Kemudian ada Wulan, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, dan ia belum menikah. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meski hanya sehelai baju diskon, Wulan akan menyindir. Sok bergaya. Padahal cuma numpang hidup di rumah adikku, katanya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya, yang katanya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal, ia juga tinggal di rumah Ibu Yati tanpa pernah ikut menanggung apapun. Gelang emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, sindirnya. Atau pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi, setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci motor Reza dan motor tua Ibu Yati. Aku tak pernah mengeluh. Ini pilihanku dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga yang kudapat di sini. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan? Bagaimana rasanya diremehkan? Dan betapa berharganya setiap rupiah yang kudapat dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan.
bara harga diri yang terus diinjak setiap hari. Suatu malam, ayah menelpon. "Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu keluargaku selalu mengawasiku dari jauh, meski mereka berpura-pura tidak. "Aku baik-baik saja, Ayah," jawabku. Berusaha terdengar ceria, semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun, setiap kali percakapan itu berakhir, aku selalu memandang sebuah benda kecil di laci terdalam lemariku. Sebuah cincin berlian yang tak pernah kukenakan. Cincin itu pengingat dari kehidupan lamaku. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti pasti terkuak di mata keluarga Reza. Aku hanyalah perempuan muda biasa, tanpa latar belakang istimewa, yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang kusimpan rapat di balik daster lusuh dan rambut yang kuikat seadanya. Tersembunyi di sana, identitasku yang sesungguhnya. Maharani Saputra, putri sematawayang dari Bapak Hendra Saputra, pendiri sekaligus pemilik Saputra Land. Saputra Land bukan sekedar perusahaan. Ia sebuah kerajaan yang menancapkan akarnya di berbagai sektor properti. Dari proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota, deretan apartemen mewah di pusat Jakarta, hingga kawasan perhotelan di Bali. Semuanya berada di bawah satu bendera. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan Sudirman, sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemakmuran. Ayah seorang pekerja keras yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil hingga menjadi raksasa properti. Dan ia selalu mengajarkanku nilai kesederhanaan. Harta itu titipan. Rani, katanya suatu kali. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan dan menghargai setiap hal sekecil apapun. Bunda, seorang perempuan anggun dengan latar belakang akademisi hukum, adalah tiang lain dalam hidupku. Beliau mengajarkanku kemandirian, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani mencoba, lalu bangkit lagi. Pesannya selalu kuingat. Meski kami hidup berkecukupan, ayah dan bunda tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Mereka ingin aku memahami bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikah dengan Reza tanpa membuka identitas asliku adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku? Sayangnya, jawaban itu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengantin baru. Aku membawa satu koper kecil dan sebuah senyum yang penuh harapan. Ibu Yati membuka pintu, memandangiku dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan. "Cuma segini yang kamu bawa, anak saya pantas dapat yang lebih." Saat itu, aku berpikir, mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Aku salah. Waktu hanya memperdalam jurang itu, bukan menjembataninya. Di bulan-bulan pertama, aku mencoba segala cara untuk diterima. Aku bangun paling pagi. Aku tidur paling larut. Aku menghafal selera masakan setiap orang di rumah itu. Reza suka sambal yang tidak terlalu pedas. Ibu Yati tak suka santan yang terlalu kental. Wulan hanya mau nasi yang masih hangat. Aku mengingat semuanya, melayani semuanya, berharap suatu hari ada satu ucapan terima kasih. Ucapan itu tak pernah datang. Yang datang justru perbandingan tanpa henti. "Lihat menantu Bu Surti," kata Ibu Yati suatu kali. "Tiap bulan mengirim uang untuk mertuanya. Lah kamu, bisanya cuma menghabiskan." Aku menelan kalimat itu, seperti aku menelan ratusan kalimat lain. Karena aku tahu, jika aku membuka mulut, jika aku membela diri, aku hanya akan jadi menantu durhaka di mata mereka. Maka, aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu saat itu bahwa yang kuhadapi
bukan keluarga yang butuh waktu, melainkan orang-orang yang melihat kesabaranku sebagai kelemahan, dan kelemahan sebagai izin untuk menginjak lebih dalam. Maka ku teruskan ceritaku tentang bagaimana semuanya perlahan menjadi semakin berat. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih terasa perih jika ku ingat. Hari itu ulang tahun pernikahanku yang pertama. Aku menabung diam-diam, lalu memasak makanan kesukaan Reza dan menata meja sebaik mungkin. Aku ingin, setidaknya untuk satu malam, kami merasa seperti pasangan yang sungguh-sungguh. Tapi Ibu Yati pulang, melihat meja itu, lalu menyapu semuanya dengan satu kalimat. Buang-buang uang, untung-untungan saja kalian masih bisa makan. Sudah sok romantis. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu ikut duduk dan makan, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu aku mencuci piring sambil menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Tapi aku belum siap menyerah, belum saat itu. Bulan demi bulan berlalu. Dan tekanan dari rumah itu makin menjepit. Ketika krisis keuangan menghantam keluarga Reza, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Ibu Yati yang dulu menghinaku karena tak membawa harta, kini justru mengincar harta yang ia kira tak kupunya. Setiap hari, ia bertanya soal tabunganku, soal pekerjaan sampinganku, soal apakah keluargaku bisa dimintai pinjaman. Aku menjawab, seperlunya, selalu mengecilkan, selalu berhati-hati. Karena aku mulai memahami satu hal. Orang yang menghinamu saat kamu lemah akan menjilatmu saat ia kira kamu berguna. Dan aku tidak ingin menjadi sapi perah yang mereka peras lalu buang. Suatu sore, Wulan datang dengan nada yang luar biasa manis. Nada yang belum pernah ku dengar darinya. Rani, katanya sambil tersenyum. Kita kan keluarga. Kalau kamu punya simpanan, bantu kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Aku menatap senyum itu, dan aku tahu persis apa yang ada di baliknya. Aku akan pikirkan, jawabku. Sama seperti yang kukatakan pada ibumu. Senyum Wulan langsung pudar, berganti tatapan tajam yang sudah kuhafal. Dasar pelit, gumamnya sambil berlalu. Sudah ditolong, masih jual mahal. Aku tersenyum dalam hati. Yang mereka sebut pelit sebenarnya adalah kehati-hatian dari seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Aku terbangun karena haus. Dan saat menuju dapur, aku mendengar suara Ibu Yati dan Wulan berbisik di ruang tengah. Pokoknya, surat itu harus dia tanda tangani minggu ini, kata Ibu Yati. Kalau dia menolak terus, kita buat hidupnya tak tertahankan sampai dia kabur sendiri. Yang penting, tanda tangannya dulu. Tapi kalau dia lapor keluarganya bagaimana? Bu, tanya Wulan. Keluarganya. Ibu Yati tertawa kecil. Orang biasa-biasa saja seperti dia, mana berani melawan kita. Lagi pula, begitu rumah ini terjual dan utang berpindah ke namanya, dia tidak akan bisa apa-apa. Aku berdiri di balik dinding, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang dingin dan jernih. Mereka pikir mereka sedang menjebakku, padahal merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang belum mereka sadari. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Setiap pagi, setelah semua orang pergi, aku menghubungi tim hukum keluargaku. Aku meminta mereka memeriksa status hukum rumah itu, lalu menelusuri seluruh utang Ibu Yati, sampai ke rentenir yang paling tersembunyi. Aku meminta mereka melakukannya dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang boleh terlacak kembali ke namaku, sampai aku sendiri yang membuka topengnya. Dan aku tetap memainkan peranku. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menyetrika, tetap menunduk saat dibentak. Karena seorang pemain catur yang baik tidak menunjukkan langkahnya, sampai saat ia siap menyatakan skatmat. Sebelum hari pembalasan itu tiba, ada satu peristiwa lagi yang mengisi penuh gelas kesabaranku. Lebaran datang, dan rumah keluarga Reza ramai oleh sanak saudara dari kampung. Selama 10 hari, lebih dari belasan orang menginap. Dan akulah yang harus melayani mereka semua. Aku memasak dari subuh sampai larut malam. Opor, rendang, ketupat,
Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Sementara Wulan duduk bersama para tamu, tertawa, memamerkan baju barunya. Pada hari raya, ketika semua orang saling bermaaf-maafan, Ibu Yati memanggilku ke tengah ruangan. Aku mengira untuk sekejap beliau akan memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Aku salah. Lagi. Nah, ini menantu saya, kata Ibu Yati pada para tamu sambil tersenyum sinis. Sudah saya bilang dari dulu, anak saya salah pilih. Tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untung masih mau saya tampung. Para tamu tertawa kecil. Sebagian melirikku dengan kasihan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan tangan yang masih bau bumbu dapur, menahan panas di wajahku. Lalu salah satu tamu, seorang bibi dari kampung, menambahkan dengan nada mengejek. Sudah, Rani, kamu bersyukur saja. Banyak perempuan di luar sana yang ingin di posisimu, jadi menantu keluarga terhormat begini. Keluarga terhormat? Aku hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang menyembunyikan wasiat, yang berutang pada rentenir, yang menghina menantunya di hari yang katanya suci. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk, mengangguk. Lalu kembali ke dapur, karena aku tahu hari pembalasan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan persiapan yang sabar. Dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang sudah kukuasai dengan sempurna. Malam setelah para tamu pulang, Ibu Yati menghitung amplop lebaran di meja. Wajahnya muram. Uang yang dikumpulkannya dari para tamu tak cukup untuk menutup satu pun utangnya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada masa depan yang ia rasa mulai menjepit lehernya. Rani, katanya pelan, nyaris memohon. Soal surat itu, kamu sudah pikirkan? Sudah. Bu, jawabku tenang. Saya sudah pikirkan baik-baik. Mata Ibu Yati berbinar penuh harap. Tapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang. Lanjutku, beri saya beberapa hari lagi. Harapan di matanya kembali padam. Beberapa hari lagi. Berapa lama lagi kamu mau mempermainkan keluarga ini? Gerutunya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mempermainkan. Setelah 3 tahun mereka mempermainkan harga diriku. Kini beliau bicara soal dipermainkan. Beberapa hari, Bu. Ulangku. Hanya beberapa hari lagi. Dan beberapa hari itu, tanpa ia sadari, adalah hitungan mundur menuju saat di mana seluruh kebenaran akan tumpah ke lantai ruang tamu itu. Aku kembali ke kamar malam itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, babak terakhir sudah di depan mata. Bara dalam dadaku tidak menyala dalam sehari. Ia ditumpuk, satu demi satu, oleh kejadian-kejadian kecil yang Ibu Yati pikir akan kulupakan. Insiden pertama datang di bulan kedua pernikahanku. Ibu Yati menyodorkan setumpuk tagihan ke atas meja, tepat di depan piring sarapanku. Ini tagihan listrik, air, dan cicilan motor Wulan, katanya datar. Kamu istri di rumah ini. Sudah sepantasnya kamu yang urus. Aku menatap angka-angka itu. Bukan jumlahnya yang membuatku diam, melainkan caranya menyodorkannya. Seperti menyodorkan perintah pada pembantu. Aku membayar semuanya dari uang lepasku sebagai konsultan desain. Pekerjaan yang kuambil diam-diam dengan nama samaran. Tapi malam itu, Ibu Yati tak tahu bahwa angka di tagihan itu lebih kecil daripada nilai 1 jam pertemuan bisnis yang dulu rutin kuhadiri. Insiden kedua terjadi saat arisan keluarga besar di rumah. Ibu Yati memamerkan kalung barunya pada para tamu, lalu menunjukku dengan dagunya. Ini menantu saya, katanya sambil tertawa kecil. Untung anak saya mau menerima. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu ikut tertawa. Aku berdiri di sudut dapur, menuang teh sambil tersenyum tipis. Di saku celemekku, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Joko, kepala keamanan keluargaku. Proyek menara di Kuningan selesai lebih cepat. Nona, para investor menanti tanda tangan Nona, bunyinya.
Aku menyimpan ponsel itu kembali dan menyuguhkan teh pada perempuan yang baru saja menghinaku di depan tamu-tamunya. Insiden ketiga menyangkut Wulan. Suatu sore, gelang emas tabunganku hilang dari kamar. Aku tahu siapa yang mengambilnya, tapi Ibu Yati malah menudingku balik. Mungkin kamu yang menjualnya diam-diam, lalu pura-pura hilang biar dikasihani, katanya. 3 hari kemudian, aku melihat gelang itu melingkar di pergelangan Wulan saat ia berfoto untuk media sosialnya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mencatatnya di dalam hati bersama semua yang lain. Insiden keempat adalah yang mulai mengubah sesuatu di dalam diriku. Reza kehilangan pekerjaannya. Proyek tempatnya bekerja berhenti karena perusahaannya bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga ini panik soal uang. Dan untuk pertama kalinya pula, Ibu Yati menatapku bukan dengan jijik, melainkan dengan perhitungan. Rani, katanya dengan nada yang tiba-tiba manis. Kamu kan punya kerja sampingan. Berapa tabunganmu sekarang? Aku menyebut angka yang sengaja ku kecilkan. Wajah Ibu Yati langsung masam kembali. Cuma segitu, tidak berguna, gerutunya. Dan ia pergi tanpa berterima kasih. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa di rekening lain yang tak pernah kusentuh, tersimpan jumlah yang bisa membeli seluruh kompleks tempat mereka tinggal. Insiden kelima, krisis keuangan keluarga itu makin dalam. Cicilan rumah menunggak. Ibu Yati mulai meminjam ke tetangga, lalu ke rentenir. Suatu malam, aku mendengar beliau dan Wulan berbisik di dapur. Mengira aku sudah tidur. Kita jual saja rumah ini, kata Wulan. Toh sertifikatnya atas nama ibu. Tidak semudah itu, balas Ibu Yati. Rumah ini sudah dijaminkan ke bank. Kita butuh penyelamat. Lalu suara Wulan menurun, penuh siasat. Bukankah si Rani itu masih muda? Suruh saja dia cari pinjaman besar. Kalau perlu, jaminkan apapun yang dia punya. Aku berdiri di balik pintu. Jantungku berdegup. Mereka tidak sedang membicarakan keluarga. Mereka sedang membicarakan mangsa. Insiden keenam. Rencana itu mulai dijalankan. Ibu Yati datang ke kamarku dengan map berisi dokumen. Rani. Beliau memulai dengan senyum yang kupelajari sebagai senyum berbahaya. Ibu mau minta tolong. Tanda tangani surat ini ya, untuk pengajuan pinjaman. Demi keluarga. Aku membuka map itu. Di dalamnya, sebuah surat kuasa yang akan membuatku menanggung utang atas nama pribadi. Dengan jaminan apapun yang kumiliki. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. Boleh saya baca dulu? Bu, tanyaku. Wajah Ibu Yati mengeras. Baca apa? Kamu tidak percaya sama mertua sendiri. Tanda tangan saja. Atau kamu memang menantu durhaka yang tega membiarkan keluarga suamimu hancur. Aku menutup map itu pelan. Saya pikirkan dulu, Bu, jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menelpon Bunda dan aku menceritakan semuanya. Insiden ketujuh, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Karena aku tak kunjung menandatangani surat itu, Ibu Yati mulai menyiksaku dengan cara lain. Beban pekerjaan rumah ditambah, jatah makanku dikurangi. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Kamu makan dari uang kami, jadi kamu kerja untuk kami, katanya suatu kali sambil melempar lapel ke arahku. Puncaknya, di sebuah acara keluarga, Ibu Yati menamparku di depan semua orang. Hanya karena aku terlambat menyajikan kopi untuk tamu. Pipiku panas, ruangan hening. Mata semua orang menatapku. Sebagian kasihan, sebagian menikmati. Aku menahan air mata. Aku menoleh pada Reza. Berharap. Untuk sekali saja. Ia berdiri membelaku. Tapi suamiku hanya menunduk. Diameter. Seperti biasa, saat itulah sesuatu di dalam diriku patah dan sekaligus mengeras menjadi baja. Insiden ke-8. Aku menemukan sebuah rahasia. Saat membersihkan gudang, aku menemukan kotak tua milik mendiang bapak mertua, Ayah Reza, yang sudah lama meninggal. Di dalamnya, sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan tak pernah dibuka. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Ayah Reza menulis bahwa rumah dan tanah keluarga ini sesungguhnya diwariskan untuk Reza seorang dengan satu syarat, bahwa rumah itu tidak boleh dijual dan harus jadi tempat berlindung bagi siapapun anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk
istri Reza kelak. Surat itu juga menyebut bahwa Ibu Yati hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku mengerti sekarang. Ibu Yati menyembunyikan wasiat ini bertahun-tahun agar bisa menjadikan rumah itu miliknya sendiri dan menjualnya saat butuh uang. Dan untuk itu, ia butuh tanda tanganku agar utangnya tampak sah dan rumah itu bisa dialihkan. Aku memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Malam itu, aku tahu papan permainan sudah berbalik. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap mencuci piring, tetap tersenyum. Tapi di balik daster lusuhku, sebuah rencana mulai kususun. Rapi dan dingin. Aku menghubungi Pak Joko. Aku meminta tim hukum keluarga menyelidiki status rumah itu, utang Ibu Yati, dan siapa yang sebenarnya memegang hak atas tanahnya. Aku meminta mereka diam-diam membeli alih piutang Ibu Yati dari bank dan rentenir, satu persatu, melalui perusahaan yang tak bisa dilacak kembali ke namaku. Dalam 3 minggu, tanpa disadari, siapapun di rumah itu, seluruh utang keluarga Reza telah berpindah tangan. Kini pemegang semua surat utang itu adalah aku, perempuan yang mereka panggil pengemis. Suatu malam, ayah menelpon lagi. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanyanya. "Aku yakin." "Ayah," jawabku tenang. "Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak." Lalu, dengan nafas panjang, aku menambahkan satu kalimat. "Dan aku ingin bercerai. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hari. Satu hari di mana topeng ini kulepas." Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal kecil yang menjadi pelarianku. Pekerjaan lepasku sebagai konsultan desain yang kulakukan diam-diam dengan nama samaran. Bagi keluarga Reza, itu hanya pekerjaan receh untuk menambah uang belanja. Mereka tidak tahu bahwa klien-klien yang kutangani adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan honor satu proyek bisa melebihi penghasilan Reza dalam setahun. Tapi suatu hari, Wulan menemukan laptopku terbuka dan melihat angka di salah satu dokumen. Bukannya curiga aku berbohong soal status. Ia justru menudingku mencuri. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" serunya sambil membawa laptop itu ke hadapan Ibu Yati. "Pasti kamu ambil dari tabungan keluarga. Atau jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak benar di luar sana." Aku menatap mereka dengan tenang. "Itu honor pekerjaan saya, Mbak. Saya bekerja untuk mendapatkannya." "Bohong," sahut Ibu Yati. "Mana ada pekerjaan menghasilkan segitu untuk orang seperti kamu? Pasti ada yang tidak beres." Aku menutup laptopku perlahan. Tuduhan itu, anehnya, tidak lagi menyakitiku. Karena aku tahu, semakin mereka meremehkan kemampuanku, semakin besar kejutan yang menanti mereka di akhir. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang mereka kira mencuri receh, sesungguhnya bisa membeli perusahaan tempat mereka berutang. Sore itu, dengan alasan membeli kebutuhan dapur, aku keluar rumah. Tapi, aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui secara langsung. Di sebuah kafe yang tenang, jauh dari Bekasi. Ayah sudah menungguku. Begitu melihatku masuk dengan daster sederhana dan rambut terikat asal, mata beliau berkaca-kaca. "Anakku," katanya. Suaranya bergetar. "Lihat apa yang sudah kamu jalani." Aku duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. "Aku baik-baik saja, Ayah," kataku. "Aku belajar banyak. Lebih banyak daripada yang bisa kupelajari di ruang rapat manapun." Ayah menggenggam tanganku, tangan yang kini kasar oleh pekerjaan rumah. "Kamu tidak harus meneruskan ini, Nak. Pulanglah. Biar kami yang urus mereka." Aku menggeleng pelan. "Belum, Ayah. Aku ingin menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar." Ayah menatapku lama, lalu tersenyum dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Bundamu benar," katanya.
Kamu sudah tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang kami kira. Sebelum berpisah, ayah menyerahkan sebuah map. Tim hukum sudah menyelesaikan semuanya, katanya. Seluruh utang keluarga itu kini ada di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami mendukungmu. Aku menerima map itu dan menyimpannya rapat di dalam tasku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, membawa kantong belanja sebagai penyamaran. Ibu Yati menyambutku dengan omelan. Lama sekali belanjanya, dasar lelet, katanya. Aku hanya tersenyum dan menaruh belanjaan di dapur. Beliau tidak tahu bahwa di balik kantong sayur murah yang kubawa, tersimpan map yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin berlian ayah yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku mengenakannya di jariku. Hanya sebentar, hanya untuk mengingat siapa diriku. Lalu, kulepas kembali dan kusimpan. Belum waktunya. Tapi waktu itu sudah sangat dekat. Esok atau lusa, topeng ini akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa memandangku dari atas ke bawah. Tekanan untuk menandatangani surat itu mencapai puncaknya pada minggu terakhir. Ibu Yati tak lagi memohon. Beliau mengancam. Suatu malam, beliau masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa map yang sama, dengan wajah yang keras membatu. Rani, katanya dingin. Aku sudah cukup sabar. Besok. Surat ini harus kamu tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Memang ibu akan apa? Tanyaku tenang. Mata Ibu Yati menyipit. Aku akan suruh Reza menceraikanmu. Dan aku pastikan, kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju di badanmu pun akan kuperiksa. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Silakan. Bu, jawabku pelan. Jawaban itu membuat Ibu Yati terkejut. Beliau tak terbiasa dengan menantu yang tidak gemetar di hadapannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku. Bentaknya. Aku hanya tersenyum tipis. Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya berhenti takut. Ibu Yati melempar map itu ke lantai. Kertas-kertasnya berhamburan di antara kami. Pungut. Beritanya. Pungut. Lalu, tanda tangani. Aku tidak bergerak. Aku menatap kertas-kertas itu di lantai. Lalu menatap perempuan yang memerintahku, seolah aku binatang peliharaan. Tidak. Bu, kataku. Wajah Ibu Yati merah padam. Beliau mengangkat tangan, hendak menamparku seperti dulu. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan tenang. Sebelum tangan itu mendarat di pipiku. Cukup. Bu, kataku. Suaraku rendah, namun tegas. Tidak akan ada lagi tamparan. Tidak untuk saya, tidak untuk siapapun. Untuk sesaat, kami berdiri begitu. Tatapan kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang baru di mata Ibu Yati. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, beliau takut padaku. Aku melepaskan tangannya perlahan, lalu berjalan keluar kamar. Meninggalkan beliau berdiri di antara kertas-kertas yang berserakan. Malam itu, Reza datang ke kamar. Dengan wajah penuh kebingungan. Rani, ada apa dengan ibu? Beliau bilang, kamu melawannya, katanya. Aku menatap suamiku, lelaki yang sampai detik terakhir pun masih memilih bertanya dengan nada menyalahkanku. Reza, kataku pelan, untuk satu kali saja dalam 3 tahun ini. Bisakah kamu bertanya apa kabarku? Bukan apa yang kulakukan pada ibumu. Reza terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak menemukan kata. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawaban terakhir yang kubutuhkan. Tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku berbaring malam itu dengan hati yang anehnya tenang. Besok, semua akan berubah. Dan kali ini, bukan aku yang akan menunduk. Ada satu hal lagi yang membuat luka ini terasa lebih dalam dari sekedar penghinaan mertua, yaitu sikap Reza, suamiku sendiri. Aku pernah berpikir, selama ada Reza di sisiku, aku bisa menanggung apapun. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa Reza
bukan tempat berlindung. Ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sakit demam tinggi, aku tetap dipaksa Ibu Yati untuk memasak dan mencuci. Aku menatap Reza, memohon dengan mata, berharap ia berkata cukup pada ibunya. Reza melihatku, lalu memalingkan wajah. Sudah, turuti saja ibu, biar tidak ribut, bisiknya. Malam itu, aku memasak dengan tubuh menggigil dan air mata yang menetes ke dalam panci. Bukan demamnya yang menyakitiku, tapi kenyataan bahwa lelaki yang kunikahi memilih ketenangan dirinya di atas penderitaanku. Di lain waktu, saat Wulan menudingku mencuri uang, yang sebenarnya ia sendiri yang menghabiskannya, Reza kembali diam. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia tak pernah meminta kakaknya untuk meminta maaf padaku. Maaf, ya, Rani, hanya itu yang ia ucapkan di kamar. Dengan suara nyaris tak terdengar. Maaf yang tidak mengubah apapun. Maaf yang hanya menjadi cara untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai mengerti bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah sebuah janji kosong. Dan janji kosong, sesering apapun diucapkan, tak akan pernah menjadi tempat berteduh. Sementara itu, di luar rumah, jaring yang kupasang perlahan mengencang. Tim hukum keluargaku menemukan bahwa utang Ibu Yati jauh lebih besar dari yang ia akui di rumah. Ia berutang pada bank, pada koperasi, pada 2 rentenir berbeda, dan bahkan menggadaikan perhiasan yang dulu ia pamerkan padaku. Semua itu dilakukannya diam-diam, sambil tetap berlagak sebagai keluarga terhormat di depan tetangga. Suatu sore, seorang rentenir datang ke rumah, menagih dengan suara keras di depan pintu. Ibu Yati panik, menyeretku ke dalam kamar. Dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya berubah memohon. Rani, tolong. Beliau berkata sambil mencengkeram lenganku. Kamu pasti punya cara. Bicara dengan keluargamu. Apa saja? Ibu mohon. Aku menatap tangan yang dulu menamparku itu. Kini gemetar mencengkeram lenganku. Saya akan coba. Bu, jawabku tenang. Dan aku memang mencoba, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu juga, melalui Pak Joko, aku membeli seluruh piutang rentenir itu. Lalu, utang bank. Lalu, utang koperasi. Satu persatu dalam senyap. Semua surat utang itu berpindah ke tanganku. Rentenir itu tak pernah datang lagi. Ibu Yati mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan itu bernama Maharani Saputra, menantu yang setiap hari ia hina. Pada minggu ketiga, prosesnya selesai. Aku duduk di kamarku, memandangi tumpukan dokumen yang dibawakan Pak Joko secara rahasia. Di tanganku kini ada segalanya. Utang mereka, bukti wasiat yang disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa diriku. Aku bisa saja menghancurkan mereka dalam semalam. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin satu hari di mana semua topeng dilepas dan kebenaran berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menutup map itu, lalu menatap bayanganku di cermin. Perempuan dengan daster lusuh dan rambut terikat asal itu tersenyum tipis. Besok, bisiknya pada bayangannya sendiri. Besok semuanya berakhir. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi-pagi, Ibu Yati datang dengan map yang sama. Kali ini dengan nada putus asa. Rani, hari ini bank datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, rumah ini disita. Kamu mau lihat kami di jalan. Aku meletakkan spatula. Aku melepas celemekku perlahan dan menggantungnya di paku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap Ibu Yati lurus, tanpa menunduk. Saya tidak akan menandatangani surat itu. Bu, kataku tenang. Wajah Ibu Yati merah padam. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu. Wulan keluar dari kamar, ikut menyalak. Dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang, melawan pula. Reza berdiri di ambang pintu, pucat. Tak tahu harus berbuat apa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Bukan ponsel butut yang biasa mereka lihat, melainkan ponsel lain yang selama ini kusembunyikan. Pak Joko, kataku ke gagang telepon. Sekarang tak sampai 5 menit.
Suara deru mesin terdengar dari luar. Wulan mengintip dari jendela. Lalu wajahnya berubah pasi. Satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti berjajar di sepanjang gang sempit itu. 10 unit. Pengawal berseragam rapi turun, berbaris. Membuka pintu. Dari mobil terdepan, turun Pak Joko. Diikuti 2 orang berjas yang membawa map tebal. Tetangga berhamburan keluar. Gang yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang yang menonton. Ibu Yati terpaku. Siapa mereka? Mau apa ke sini? Aku berjalan ke tengah ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Perkenalkan. Bu, kataku. Nama lengkap saya Maharani Saputra. Putri tunggal Bapak Hendra Saputra. Pemilik Saputra Land. Hening. Sehening yang belum pernah ku dengar di rumah itu. Wulan menjatuhkan ponselnya. Reza memegangi dinding. Kakinya seolah tak sanggup menahan tubuhnya. Ibu Yati menggeleng, tertawa gugup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu miskin. Pak Joko melangkah maju. Membuka map pertama. Ini akta kepemilikan dan profil perusahaan. Nona Maharani adalah pemegang saham pengendali Saputra Land. Lalu, ia membuka map kedua dan suaranya mengeras. Dan ini, Bu, adalah seluruh surat utang keluarga Anda. Cicilan rumah, pinjaman bank, pinjaman rentenir, semuanya. Sejak 3 minggu lalu, seluruh piutang ini telah dibeli dan kini dipegang oleh Nona Maharani. Tubuh Ibu Yati melemas. Ia terduduk di kursi. Artinya, lanjut Pak Joko, orang yang selama ini Anda anggap pengemis, kini adalah pemilik seluruh utang Anda. Hidup mati keuangan keluarga ini ada di tangan beliau. Wulan tergagap. Pa, tapi kamu mencuci motor kami. Kamu makan sisa kami. Ya, jawabku tenang. Aku melakukan semua itu karena aku ingin tahu, apakah kalian akan memperlakukan manusia dengan layak, bahkan ketika kalian pikir dia tak punya apa-apa. Aku menatap Ibu Yati, dan jawabannya sudah saya dapatkan. Lalu, aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang dibawakan pengawalku. Ada satu hal lagi, Bu. Aku mengeluarkan lembaran-lembaran foto, surat wasiat suami ibu, yang ibu sembunyikan bertahun-tahun. Wajah Ibu Yati kini benar-benar putih. Di dalamnya tertulis, rumah ini diwariskan untuk Reza, dengan syarat tidak boleh dijual, dan harus menjadi tempat berlindung bagi keluarga, termasuk istrinya. Ibu hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku menoleh pada Reza. Suamiku menangis. Untuk pertama kalinya kulihat begitu jelas. Selama 3 tahun, ibu menyiksaku untuk merebut rumah, yang sebenarnya bukan hak ibu, kataku. Dan, Reza, kamu diam. Membiarkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu apa hakmu sendiri. Reza terjatuh berlutut. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu. Aku pengecut. Aku mengangkat tangan, memintanya berhenti. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kataku. Kalau aku mau, kalian sudah di jalanan sejak tadi. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, soal rumah ini tetap milik Reza, sesuai wasiat ayahnya. Tidak ada yang boleh menjualnya. Mata Ibu Yati berkaca-kaca, antara malu dan tak percaya. Sebelum aku berbalik pergi, ada satu momen yang ingin kuabadikan selamanya dalam ingatanku. Saat aku menyebut namaku yang sebenarnya, kulihat seluruh kesombongan di wajah Ibu Yati runtuh dalam sekejap. Perempuan yang 3 tahun ini berdiri di atasku, kini menatapku dari bawah, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bohong, bisiknya. Hampir tak terdengar. Ini pasti tipuan. Pak Joko, tanpa diminta, melangkah maju dan meletakkan tablet di hadapan beliau. Di layar itu, tertayang berita lama tentang Saputra Land, lengkap dengan fotoku di samping ayah, saat peresmian sebuah menara perkantoran. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum aku menyamar. Aku dalam gaun resmi, berdiri anggun di samping pendiri kelompok usaha terbesar di kawasan ini. Tangan Ibu Yati gemetar memegang tablet itu. Air mukanya berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya lagi.
Selama ini aku menyuruhmu mencuci motor, mencuci piring. Ya, Bu, jawabku tenang. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya ingin tahu siapa kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengira tak ada yang melihat. Wulan, yang sejak tadi membisu, akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Tapi gelang itu, emas yang kamu bilang palsu, aku yang ambil. Aku menoleh padanya. Aku tahu, Mbak. Aku selalu tahu. Sama seperti aku tahu siapa yang sebenarnya menghabiskan uang yang lalu kalian tuduhkan padaku. Wulan menunduk. Wajahnya memerah oleh malu yang datang terlambat. Lalu, aku berpaling pada Reza. Suamiku berdiri bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, tanyaku. Suaraku pelan, namun jelas. Bukan hinaan ibumu, bukan tuduhan kakakmu, tapi kamu yang setiap kali aku terjatuh hanya berdiri menonton, lalu meminta maaf di tempat yang gelap supaya tak ada yang dengar. Reza terseduh. Aku takut. Rani, aku takut kehilangan ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan karena ketakutanmu itu, kamu kehilangan aku, jawabku. Itulah harga dari diam yang terlalu lama. Aku mengeluarkan foto wasiat itu dan menaruhnya di meja, satu persatu, agar semua orang di ruangan itu bisa melihat. Ibu Yati menyembunyikan ini, kataku. Suaraku kini terdengar oleh seluruh tetangga yang berkerumun di depan pintu. Surat wasiat suaminya sendiri demi bisa menjual rumah yang sebenarnya bukan haknya untuk dijual. Gumaman terdengar dari kerumunan tetangga. Wajah Ibu Yati kini benar-benar hancur. Bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh rasa malu yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini, ibu menuduh saya tak membawa apa-apa. Lanjutku, padahal ibu sendiri yang menyembunyikan harta yang seharusnya melindungi anak ibu. Aku menarik napas, lalu menurunkan nada suaraku. Tapi saya tidak akan membongkar wasiat ini ke pengadilan. Saya tidak akan mempermalukan ibu lebih jauh di depan hukum. Rumah ini tetap milik Reza. Itu sudah cukup. Ibu Yati menengadah, menatapku dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, tanpa secuil pun kesombongan. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa kamu masih menolong kami setelah semua yang kami lakukan? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Karena ayah saya mengajarkan satu hal yang tampaknya tak pernah diajarkan kepada ibu. Bahwa harta adalah titipan. Dan cara kita memperlakukan orang yang lemah adalah ukuran sebenarnya dari siapa diri kita. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Maka saya memilih jalan yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan itu. Hening yang berbeda dari hening ketakutan tadi. Ini adalah hening yang penuh oleh rasa malu dan penyesalan. Aku meraih tas, dan dari dalamnya ku keluarkan map terakhir yang isinya telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Di dalam map itu ada dua hal. Yang pertama, surat penghapusan seluruh utang keluarga Reza, kataku, sambil meletakkannya di meja. Utang kalian, aku hapuskan. Semuanya. Lalu, aku mengeluarkan lembar kedua, dan suaraku kini final. Yang kedua, surat gugatan cerai, pernikahan ini. Aku akhiri. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya ingin diriku kembali. Reza terisak. Ibu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya, tak punya kata-kata. Dan Wulan, yang dulu menyebut emasku palsu, kini hanya bisa menatap jam tangan dan perhiasan asli yang melingkar di lengan para asistenku. Tanpa berani bersuara, aku berjalan keluar, melewati Ibu Yati yang kini berlutut. Mulutnya komat kamit minta maaf. Aku berhenti sejenak di sampingnya. Bu, kataku pelan. Saya tidak pernah meminta ibu mencintai saya. Saya hanya berharap ibu memperlakukan saya seperti manusia. Itu saja. Lalu aku melangkah ke mobil terdepan dan pintu ditutup di belakangku. Di kaca spion, rumah itu mengecil bersama semua tahun-tahun yang telah kuhabiskan di dalamnya. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Setahun setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Namun,
bukan karena harta. Harta itu selalu ada. Yang berubah adalah aku berhenti meminta izin pada siapapun untuk dihargai. Aku kembali memimpin divisi properti keluarga dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun rumah singgah bagi para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menyakiti mereka. Tentang keluarga Reza, kabarnya sampai juga padaku. Ibu Yati jatuh sakit dan baru menyadari betapa banyak hal yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Wulan akhirnya keluar dari rumah itu, mencari kerja. Untuk pertama kalinya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Reza, ia tak pernah menikah lagi. Ia tinggal sendiri di rumah warisan ayahnya, menjaganya. Seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah memaafkan keluargaku. Maaf, aku tidak pernah cukup berani untukmu. Aku membaca pesan itu, lalu menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu sekali tertutup. Lebih baik tetap begitu. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian lusuh atau tangan yang penuh sabun cuci. Dan jangan pernah memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kamu pikir ia tak punya apa-apa untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ada pula banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela orang yang seharusnya ia lindungi. Dan kelemahan, kadang sama menyakitkannya dengan kekejaman. Ada juga para ibu mertua seperti Ibu Yati yang takut kehilangan, lalu mencengkeram begitu erat sampai menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk baik, bahkan saat kita merasa di atas, atau memilih untuk kejam, lalu menuai apa yang kita tanam. Harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak boleh dibiarkan diinjak oleh siapapun, sedekat apapun ia denganmu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rani, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang diam-diam bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Hari itu, di tengah pesta yang gemerlap, mertua saya menyodorkan sekeranjang penuh popok kotor anak saya yang baru lahir. Ia menyuruh saya mencucinya di sumur belakang, di hadapan semua tamu, sambil tersenyum bangga. 40 hari setelah melahirkan, tubuh saya masih lemah, tetapi saya tetap menurut. Lalu saya dengar bisikan mereka. Mereka menyebut anak saya bukan cucu yang murni. Mereka menyebut saya perempuan kampung yang menumpang hidup. Saya tersenyum tipis. Saya tinggalkan keranjang itu di lantai. 1 jam kemudian, saya pastikan rumah megah yang mereka banggakan itu tidak lagi bisa mereka pijak. Dan saya pastikan mereka menangis di tepi jalan, kehilangan segalanya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton hari ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Baiklah, mari kita mulai. Nama saya Sinta Maharani. Usia saya 29 tahun. Bagi keluarga suami saya hanyalah seorang dokter biasa di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Gaji pas-pasan, tanpa orang tua, tanpa warisan. Itulah yang mereka percaya selama 5 tahun ini. Saya sengaja membiarkan mereka percaya begitu. Padahal kenyataannya sangat jauh berbeda. Tetapi biarlah, saya akan ceritakan semuanya pada waktunya. Hari itu seharusnya menjadi hari istirahat saya. Saya baru melahirkan anak pertama 40 hari yang lalu. Tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Luka jahitan masih terasa nyeri setiap kali saya bergerak terlalu cepat. Namun di rumah mewah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah ini, tidak ada satupun yang peduli pada keadaan saya. Rumah ini besar, 2 lantai, berhalaman luas, dengan pagar tinggi berwarna putih. Ibu mertua saya, Bu Sukarti, selalu membanggakan rumah ini kepada siapapun yang datang. Katanya, inilah bukti kehebatan anak laki-lakinya. Pagi itu suasana sangat sibuk.
Hari ini adalah acara syukuran 7 hari kelahiran cucu, sekaligus pemberian nama. Tetapi bagi Bu Sukarti, acara ini bukan sekedar syukuran. Ini adalah ajang memamerkan kekayaan kepada seluruh keluarga besar. Mobil-mobil mengkilap mulai memenuhi halaman sejak pagi. Para bibi, paman, dan sepupu suami saya datang dengan pakaian terbaik mereka. Mereka memamerkan perhiasan emas dan tas bermerek yang harganya mungkin setara biaya makan sebuah keluarga selama setahun penuh. Sejak subuh, saya sudah bangun untuk menyiapkan segalanya. Padahal seharusnya perempuan yang baru melahirkan masih dalam masa pemulihan. Tetapi Bu Sukarti tidak mau tahu. Bagi dia, masa nifas saya bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Saya memasak berbagai hidangan. Rendang daging, opor ayam, sap iga, hingga aneka kue basah dan buah potong. Peluh membasahi daster sederhana saya. Sesekali saya harus berhenti karena perut bagian bawah saya terasa ditarik. Tetapi saya tetap melanjutkan. Saya sengaja hanya mengenakan pakaian yang sangat biasa, tanpa riasan sedikit pun. Saya ingin menjadi menantu yang rendah hati. Saya ingin melayani keluarga suami saya dengan tulus, tanpa perlu menonjolkan diri. Anak saya, bayi mungil berusia 7 hari. Saya tidurkan di kamar belakang, kamar yang paling sempit di rumah ini. Kamar yang oleh Bu Sukarti disebut sebagai kamar pembantu. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, saya menerima lamaran Reza. Saat itu, ia baru saja diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan. Di mata keluarganya, Reza adalah pria baik hati yang memungut saya. Seorang perempuan yatim piatu dari daerah dan mengangkat derajat saya. Saya membiarkan cerita itu hidup. Saya menyembunyikan identitas asli saya dengan sangat rapat. Tidak ada satupun dari keluarga ini, bahkan Reza sendiri, yang tahu siapa saya sebenarnya. Di awal pernikahan, Reza adalah pria yang lembut. Ia selalu mencium kening saya sebelum berangkat kerja. Ia selalu membela saya ketika ibunya mulai bersikap kasar. Saya jatuh cinta pada pria itu, dan saya percaya cintanya tulus. Namun seiring waktu, semuanya berubah. Semakin Reza terlihat sukses, semakin arogan sikap keluarganya kepada saya. Bu Sukarti merasa putranya adalah pangeran sempurna yang terlalu mulia untuk disandingkan dengan perempuan seperti saya. Adik ipar saya, Wulan, selalu memandang saya dengan sebelah mata. Dan Reza, pria yang dulu melindungi saya, perlahan berubah menjadi pria yang gila hormat dan terlalu takut pada ibunya untuk sekedar membela istrinya. Saya menahan semua itu. Saya mengira mereka hanya butuh waktu untuk menerima saya. Saya percaya kelak ketulusan saya akan membuahkan hasil. Saya salah besar. Ketika saya hamil, harapan saya sempat tumbuh kembali. Saya pikir kehadiran cucu akan melunakkan hati Bu Sukarti. Saya pikir Reza akan kembali menjadi suami yang dulu. Saya membayangkan keluarga kecil yang hangat. Tetapi sejak anak saya lahir, semuanya justru semakin buruk. Anak saya lahir perempuan, dan bagi Bu Sukarti, itu adalah kekecewaan besar. Saya masih ingat hari saya pulang dari rumah sakit. Saya menggendong bayi saya dengan hati-hati, berharap disambut dengan sukacita. Namun yang saya dapatkan hanyalah wajah masam Bu Sukarti. Perempuan, katanya pelan. Seolah kata itu adalah kutukan. Dia menatap bayi saya tanpa secuil pun kelembutan. Sudah anaknya perempuan. Wajahnya pun lebih mirip kamu daripada Reza. Mana ada darah keluarga kami yang terlihat di situ. Saya hanya bisa terdiam. Saya peluk bayi saya lebih erat. Sejak hari itu, perlakuan mereka kepada saya berubah menjadi semakin kejam. Dan puncaknya terjadi di hari syukuran ini. Hari yang akan saya kenang seumur hidup sebagai hari kebebasan saya. Ketika para tamu mulai memenuhi ruang tamu yang didekorasi mewah, saya berniat naik ke atas. Saya ingin mandi sebentar, berganti pakaian yang lebih pantas, lalu ikut menyambut tamu. Bagaimanapun, secara resmi,
Saya adalah istri tuan rumah di sini. Tetapi baru saja saya melangkah menuju tangga, suara melengking Bu Sukarti menghentikan saya. Mau kemana kamu? Bentaknya dari arah ruang makan. Ia mengenakan kebaya brokat mahal berwarna merah marun, lengkap dengan perhiasan berlian yang sengaja ia pakai siang-siang begini. Tatapan matanya menilai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan pandangan jijik. Saya mau mandi sebentar, Bu. Baju ini sudah bau asap dapur, jawab saya selembut mungkin. Setelah itu saya mau ikut menyambut tamu di depan. Wulan, adik ipar saya, baru saja keluar dari kamarnya dengan gaun sutra yang memamerkan lekuk tubuhnya. Ia ikut menimpali sambil menyilangkan tangan di dada. Mandi buat apa? Mau ikut duduk di depan bersama tamu-tamu penting kita? Katanya sinis. Sadar diri sedikit. Dong, penampilanmu itu tidak pantas dilihat orang. Bikin malu keluarga saja kalau kamu duduk berjajar dengan nyonya-nyonya terhormat di depan sana. Bu Sukarti mengangguk setuju dengan ucapan putrinya. Ia berkacak pinggang dan menunjuk ke arah dapur. Betul, kata Wulan. Kamu tidak usah ikut kumpul di depan. Anakmu itu sebentar lagi bangun dan menangis. Lagi pula, popok dan baju kotornya sudah menumpuk dari kemarin. Sana, urus semua itu. Cuci sampai bersih di sumur belakang. Saya menelan ludah. Bu, saya baru saja melahirkan 40 hari, kata bidan. Saya belum boleh terlalu lama berdiri dan kena air dingin. Bidan. Bu Sukarti memotong dengan nada mengejek. Zaman ibu dulu. Baru 3 hari melahirkan, sudah ke sawah. Tidak ada yang namanya pantang-pantangan. Itu cuma alasan orang malas. Sekarang, cepat ke belakang. Jangan banyak bicara di depan tamu. Saya mengedarkan pandangan ke ruang tamu. Di sana, Reza sedang duduk santai di sofa kulit. Ia tertawa bersama para sepupunya, memegang segelas sirup dingin. Sesekali matanya melirik ke arah saya yang sedang diomeli. Namun ia langsung membuang muka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sedikit pun niat untuk berdiri di sisi saya, demi menghindari keributan yang memalukan di depan keluarga besar. Saya akhirnya menundukkan kepala. Saya menghela napas panjang, lalu berbalik menuju belakang rumah. Inilah insiden pertama dari hari yang panjang itu. Sumur belakang terletak di sudut paling jauh dari rumah. Airnya dingin menusuk. Tumpukan popok dan pakaian kotor anak saya bercampur dengan baju kotor seluruh anggota keluarga, sudah menggunung di ember besar. Bukan hanya milik bayi saya, itu adalah cucian seluruh penghuni rumah yang sengaja ditumpuk untuk saya. Saya berjongkok dengan hati-hati, menahan nyeri di perut bawah. Air dingin menyentuh tangan saya yang sudah keriput sejak subuh. Punggung saya terasa seperti dipatahkan, tetapi saya tetap menggosok satu persatu. Sesekali, Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini, melintas dengan wajah iba. Ia ingin membantu, tetapi Bu Sukarti dengan tegas melarangnya. Biarkan dia sendiri yang mengerjakan, kata Bu Sukarti. Itu sudah jadi tugasnya sebagai menantu. Kamu urus saja hidangan di depan. Mbak Asih hanya bisa menatap saya dengan mata berkaca-kaca sebelum kembali ke depan. Saya membalas tatapannya dengan senyum tipis, seolah berkata bahwa saya baik-baik saja. Inilah insiden kedua, sebuah hukuman yang tidak tertulis. Karena di mata mereka, saya hanyalah orang luar yang menumpang hidup. Setelah hampir 1 jam, tangan saya mati rasa. Kemerahan muncul akibat sabun cuci yang terlalu keras. Saya berdiri dengan susah payah, menyandarkan tubuh sejenak. Napas saya terengah-engah. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar tangisan bayi. Anak saya bangun. Saya bergegas masuk, melupakan rasa sakit di tubuh saya. Namun ketika saya tiba di kamar belakang, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Kamar itu pengap. Pendingin udara yang biasanya menyala telah dimatikan. Bayi saya menangis kepanasan, wajahnya merah. Keringat membasahi rambut tipisnya. Saya menyalakan kembali pendingin itu dengan tangan gemetar. Tak lama, Bu Sukarti muncul di ambang pintu. Siapa yang menyalakan pendingin itu? Tanyanya tajam. Saya yang mematikannya tadi. Buang-buang listrik saja. Bayi tidak akan mati hanya karena kepanasan sedikit. Dulu anak-anak ibu besar tanpa pendingin. Sehat semua. Tetapi anak saya masih sangat kecil. Bu, suhu panas berbahaya untuk bayi, jawab saya.
berusaha menahan suara saya agar tidak bergetar. Sudah. Jangan membantah. Kamu pikir tagihan listrik di rumah ini dibayar pakai daun? Bu Sukarti melotot. Itu semua uang anak ibu. Kamu numpang di sini saja sudah untung. Jangan banyak menuntut. Saya tidak menjawab lagi. Saya hanya memeluk bayi saya, menyipasinya dengan tangan, sampai tangisnya reda. Inilah insiden ketiga. Air mata sempat menggenang di pelupuk saya. Tetapi saya tahan. Saya tidak akan menangis di depan perempuan ini. Sore harinya, ketika tamu semakin banyak, sebuah vas kristal di ruang tengah terjatuh dan pecah. Saat itu saya sedang menyusui anak saya di kamar. Tetapi Wulan datang menyeret saya keluar. Kamu, ya? Teriaknya menunjuk wajah saya di depan beberapa tamu. Vas mahal itu pecah gara-gara kamu lap sembarangan tadi pagi. Itu vas impor, harganya 15 juta. Kamu ganti. Saya tidak menyentuh vas itu. Wulan, jawab saya tenang. Sejak pagi saya di dapur dan di sumur belakang. Halah, alasan. Wulan tidak mau kalah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Pembantu tidak mungkin seceroboh itu. Pokoknya, kamu harus ganti 15 juta. Potong saja dari gaji kecilmu itu sampai lunas. Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan menghakimi. Tidak ada yang membela. Saya hanya diam. Saya tahu, melawan di tengah keramaian ini hanya akan memperburuk keadaan. Inilah insiden keempat. Saya kembali ke kamar dengan dada yang terasa penuh. Saya pandangi wajah anak saya yang tertidur pulas. Begitu kecil, begitu tak berdosa. Tetapi sudah harus menanggung penghinaan yang ditujukan pada ibunya. Menjelang sore, ketika saya sedang menyiapkan susu untuk Kayla di dapur, saya mendengar pembicaraan dari ruang keluarga, suara Bu Sukarti dan Wulan, yang mengira saya tidak mendengar. Pokoknya, setelah acara ini, kita atur cara mengeluarkan dia. Terdengar suara Wulan berbisik. Mas Reza sudah hampir setuju. Tinggal cari momen yang tepat. Anak dokter spesialis itu sudah siap dikenalkan. Sabar, jawab Bu Sukarti pelan. Biar dia urus dulu bayinya sampai agak besar. Setelah itu, kita pisahkan mereka. Bayinya kita titipkan saja ke panti atau ke kampung. Toh bukan darah murni kita. Yang penting, Reza dapat istri yang sepadan. Tangan saya yang memegang botol susu mendadak kaku. Mereka bukan hanya ingin menyingkirkan saya. Mereka berencana memisahkan saya dari anak saya dan membuang Kayla, seolah ia barang yang tak berguna. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang nyaris meledak. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang, seolah tidak mendengar apapun. Inilah insiden ke-9. Dan inilah yang membuat keputusan saya menjadi bulat tanpa keraguan sedikit pun. Mereka boleh menghina saya, tetapi ketika mereka berani menyentuh anak saya, mereka telah menandatangani kehancuran mereka sendiri. Hari menjelang petang. Saatnya acara inti dimulai, yaitu pemberian nama bagi anak saya. Saya menggendong bayi saya keluar, berharap setidaknya di momen ini ia akan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Harapan itu pun dihancurkan. Di ruang tamu utama, para kerabat sudah berkumpul. Bu Sukarti duduk di kursi tunggal berlapis bludru di tengah ruangan, dikelilingi para bibi. Wulan duduk di lengan kursi ibunya. Reza berdiri di dekat jendela, tersenyum bangga di hadapan para tamu. Seorang ustadz yang diundang memulai doa. Setelah itu, tiba saatnya nama anak saya diumumkan. Saya dan Reza sudah sepakat menamainya Kayla, sebuah nama yang saya pilih dengan penuh cinta. Namun sebelum Reza sempat bicara, Bu Sukarti berdiri. Ia mengambil alih momen itu. Anak ini akan kami beri nama sesuai pilihan keluarga, katanya lantang. Tetapi sebelum itu, ibu mau bicara jujur di depan keluarga besar. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bu Sukarti. Cucu ini, ia menunjuk bayi dalam gendongan saya. Lahir dari rahim menantu yang bukan dari kalangan kita. Ibunya perempuan kampung, yatim piatu, tidak punya asal-usul yang jelas. Jadi, jujur saja, ibu masih ragu. Apakah anak ini benar-benar membawa darah murni keluarga kita? Saya merasa darah saya berdesir dingin. Saya menatap Reza.
memohon agar ia membela anaknya sendiri. Tetapi Reza hanya menunduk, memainkan gelasnya. Diam 1000 bahasa. Beberapa bibi mulai berbisik. Salah satu dari mereka, kerabat jauh yang memakai banyak gelang emas, bertanya dengan nada terkejut. Maksud Bu Sukarti bagaimana? Apa anak ini bukan anak Reza? Bukan begitu. Bu Sukarti tersenyum licik. Maksud ibu, darah kampung ibunya terlalu kental. Lihat saja wajahnya, sama sekali tidak mirip Reza. Ibu cuma tidak mau kelak harta keluarga ini jatuh ke tangan yang salah. Makanya, mulai sekarang, urusan warisan dan keuangan keluarga harus ibu yang pegang penuh. Reza sudah setuju. Kalimat itu menghantam saya seperti palu. Inilah insiden kelima, dan yang paling menyakitkan dari semuanya. Bukan hanya saya yang dihina. Anak saya yang baru 7 hari pun sudah ditolak sebagai cucu. Saya menatap Reza sekali lagi. Reza, kata saya pelan. Suara saya bergetar. Apa kamu benar setuju ibumu memegang semua keuangan? Bahkan kamu diam saja. Anakmu dihina seperti ini. Reza akhirnya bicara, tetapi kata-katanya justru menghancurkan sisa harapan saya. Sinta, ibu cuma ingin yang terbaik untuk keluarga, katanya datar. Kamu kan memang tidak mengerti soal mengatur uang besar. Lebih baik ibu yang pegang. Soal anak, sudahlah. Jangan dibesar-besarkan. Ibu cuma bercanda. Bercanda. Ia menyebut penghinaan terhadap darah anaknya sendiri sebagai sebuah candaan. Saya merasa lutut saya melemah. Saya peluk Kayla erat-erat. Inilah insiden ke-6 ketika suami saya secara terbuka memilih ibunya dan menyerahkan seluruh kendali keluarga ke tangan perempuan yang baru saja menghina darah dagingnya. Salah satu bibi yang sedari tadi memperhatikan, menambahkan minyak ke dalam api. Bu Sukarti benar. Lagi pula, kalau menantunya cuma dokter klinik kecil, untuk apa diberi hak apa-apa? Mending cari calon istri baru yang sepadan untuk Reza, anak teman arisan saya itu. Loh, dokter spesialis dari keluarga terpandang, jauh lebih cocok. Wulan menyahut dengan antusias. Nah, itu ide bagus, Tante. Mas Reza memang pantas dapat yang lebih baik. Yang ini. Sudahlah. Urus dapur saja. Reza tidak menolak. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, pelan-pelan saja. Untuk sekarang. Lumayan ada yang mengurus rumah dan anak secara gratis. Kalimat terakhir itu menjadi batas akhir kesabaran saya. Jembatan yang selama 5 tahun ini saya bangun dengan batu bata kesabaran dan semen pengorbanan. Seketika runtuh berkeping-keping. Rasa sedih, kecewa, dan putus asa yang memenuhi dada saya mendadak lenyap. Air mata yang sempat menggenang langsung mengering. Sebagai gantinya, sebuah perasaan dingin mulai menyelimuti seluruh tubuh saya. Rasa dingin yang hanya dimiliki seorang predator ketika menatap mangsanya. Perempuan bodoh yang selama 5 tahun rela menjadi keset kaki di rumah ini telah mati detik itu juga. Yang berdiri di tengah ruangan ini sekarang. Dengan bayi dalam gendongan. Bukan lagi menantu miskin yang menumpang hidup. Yang berdiri di sini adalah pemilik sejati dari segala yang mereka banggakan. Saya tersenyum. Senyum yang membuat Bu Sukarti sedikit terdiam. Karena ia tidak pernah melihat saya tersenyum seperti itu sebelumnya. Baiklah, Bu, kata saya, tenang. Kalau begitu, saya permisi ke belakang dulu. Anak saya perlu diganti popoknya. Saya berbalik, menggendong Kayla, dan berjalan menuju kamar belakang. Setiap langkah saya terasa ringan. Suara tawa dan hinaan mereka kini hanya terdengar seperti dengung serangga yang sebentar lagi akan saya enyahkan. Mereka bilang, saya tidak selevel. Mereka bilang, saya dipungut dari jalanan. Mereka menolak anak saya. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh level mereka akan bertahan ketika penyokong dana utama mereka mencabut seluruh hartanya. Sesampainya di kamar, saya membaringkan Kayla dengan lembut. Lalu saya berjalan ke arah lemari tua di sudut. Di balik tumpukan kain dan selimut bayi, terdapat sebuah kotak besi kecil yang selalu saya kunci. Saya membukanya dengan kunci yang selalu saya kalungkan di leher. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel pintar yang sebenarnya. Perangkat dengan keamanan tinggi, yang hanya saya gunakan untuk urusan bisnis. Di sampingnya,
Ada sebuah map dokumen tipis dan sebuah kartu nama bertuliskan jabatan asli saya. Mari saya jelaskan siapa saya sebenarnya. 5 tahun lalu, sebelum menikah dengan Reza, saya bukanlah dokter klinik kecil yang miskin. Saya adalah dokter sekaligus pemilik tunggal dari Maharani Medica, sebuah jaringan rumah sakit dan klinik yang tersebar di banyak kota. Saya mewarisinya dari ayah saya, lalu mengembangkannya sendiri hingga berlipat ganda di bawah Maharani Medica. Ada pula perusahaan induk yang bergerak di bidang properti dan investasi. Rumah mewah yang mereka tempati untuk acara hari ini. Mobil-mobil yang mereka kendarai. Hingga uang bulanan bernilai fantastis yang selalu Reza berikan kepada ibu dan adiknya. Semuanya berasal dari saya. 5 tahun lalu, saya menggunakan salah satu perusahaan cangkang milik saya untuk membeli rumah ini secara tunai. Lalu, saya buat skema seolah-olah perusahaan tempat Reza bekerja memberikan fasilitas rumah dinas mewah untuknya. Padahal, secara hukum dan sertifikat, rumah ini murni milik saya sepenuhnya. Bukan hanya itu, klinik tempat ibu mertua saya rutin berobat untuk penyakit jantungnya. Klinik yang memberinya obat mahal dengan harga miring katanya. Sebenarnya juga milik saya. Diskon yang selama ini ia banggakan adalah subsidi diam-diam yang saya berikan tanpa ia tahu. Saya melakukan semua ini atas nama cinta. Saya ingin tahu apakah Reza dan keluarganya bisa mencintai saya apa adanya, tanpa melihat latar belakang kekayaan saya. Hari ini, ujian itu mendapatkan jawabannya. Mereka lulus sebagai benalu dan gagal total sebagai manusia yang punya hati nurani. Saya menatap pantulan wajah saya di kaca jendela. Wajah seorang perempuan yang lelah, mengenakan daster lusuh. Lalu saya tarik napas dalam. Sandiwara penyamaran ini sudah berakhir. Saya mengambil ponsel pintar saya. Saya tekan satu nomor panggilan cepat yang terhubung langsung dengan kepala tim hukum perusahaan saya. Pak Hendra hanya butuh 2 kali nada dering. Selamat sore, Bu Sinta. Suara Pak Hendra terdengar tenang dan profesional. Sebuah kejutan? Anda menghubungi saya di sore hari libur begini. Apakah ada keadaan darurat? Selamat sore, Pak Hendra, jawab saya. Iya, ini keadaan darurat yang sangat menyenangkan. Sandiwara penyamaran saya sudah berakhir hari ini. Saya ingin Anda melakukan eksekusi sekarang juga. Terdengar jeda sejenak. Pak Hendra sudah bertahun-tahun melihat saya menyiksa diri dengan kehidupan palsu ini. Ia tahu segalanya, sesuai dugaan saya. Bu, katanya. Mereka akhirnya melewati batas kesabaran Anda. Apa instruksi pertama Anda? Pertama, kata saya dengan suara sedingin es. Bekukan seluruh akses keuangan yang selama ini saya alirkan diam-diam ke rekening Reza. Batalkan semua kartu kredit tambahan yang dipakai ibu mertua dan adik ipar saya. Mulai detik ini, saya tidak ingin ada 1 rupiah pun dari uang saya yang bisa mereka gunakan. Bahkan untuk membeli sebotol air mineral. Dilaksanakan, Bu. Sistem akan memutus akses mereka dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu, bagaimana dengan rumah yang mereka tempati saat ini? Saya tersenyum tipis. Itu insiden ke-7 dalam hari ini, batin saya. Tetapi kali ini, akulah yang memegang kendali. Ibu mertua saya sangat membanggakan rumah ini kepada para tamu, kata saya. Ia mengklaim putranya yang membelikannya. Kenyataannya, rumah itu murni milik saya, dibeli melalui perusahaan saya. Saya ingin Anda mengirimkan surat eksekusi dan pengosongan rumah. Sekarang juga. Sekarang juga, Bu. Di tengah acara keluarga mereka, Pak Hendra menegaskan. Tepat sekali, jawab saya. Mereka sedang mengadakan acara besar di sana, memamerkan kekayaan yang bukan milik mereka. Saya ingin Anda menghentikan pesta itu. Bawa seluruh dokumen legalnya. Sertifikat asli atas nama perusahaan saya, dan surat perintah pengosongan dari pengadilan. Jika mereka menolak pergi, lakukan sesuai prosedur hukum, tanpa keraguan. Baik, Bu, saya akan memimpin langsung tim eksekusi ini. Kami akan tiba di lokasi dalam waktu 40 menit. Ada satu hal terakhir, kata saya. Ini yang paling penting. Hentikan seluruh subsidi pengobatan untuk ibu mertua saya di klinik kita. Mulai hari ini, ia membayar penuh seperti pasien biasa, dengan harga normal.
dan cabut statusnya sebagai pasien prioritas. Biar ia tahu, obat jantung yang selama ini ia banggakan murah sebenarnya dibayar oleh menantu yang ia sebut perempuan kampung. Pak Hendra terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada penuh hormat. Dimengerti, Bu. Akan saya laksanakan semuanya. Apakah Anda akan menyaksikannya langsung? Tidak, jawab saya. Udara di rumah itu terlalu kotor untuk saya hirup lebih lama. Saya akan menyaksikan semuanya melalui kamera pengawas dari kamar ini. Pastikan Anda melakukan pertunjukan yang baik. Pak Hendra, saya menutup telepon. Saya pandangi layar ponsel yang berubah gelap, memantulkan wajah saya yang kini tampak begitu tenang. Inilah insiden ke-8, dan ini berbeda dari semua insiden sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, bukan saya yang menjadi korban. Sebentar lagi, panggung sandiwara ini akan runtuh. Dan saya akan menonton dari kursi penonton. Sambil menunggu, saya mengganti popok Kayla, menyusuinya hingga kenyang, lalu menidurkannya kembali. Sungguh aneh. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, tangan saya tidak gemetar. Hati saya terasa lapang. Saya menyalakan ponsel saya dan membuka aplikasi kamera pengawas rumah. Kamera-kamera ini saya pasang diam-diam sejak awal, dengan alasan keamanan untuk bayi. Padahal, sesungguhnya, saya ingin merekam segalanya di layar. Saya melihat acara di ruang tamu masih berlangsung. Bu Sukarti tertawa, memamerkan kalung berliannya kepada para bibi. Wulan sibuk berfoto dengan tas mahalnya. Reza berdiri dengan dada membusung, menerima pujian dari para kerabat tentang betapa hebat ia menafkahi keluarganya. Mereka tidak tahu, badai sedang menuju ke arah mereka. Tepat 40 menit kemudian, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Bukan satu, melainkan beberapa mobil sekaligus. Dari kamera, saya melihat Pak Hendra turun, mengenakan setelan jas rapi. Diikuti beberapa petugas dan 2 orang yang membawa map dokumen tebal. Pintu rumah diketuk. Mbak Asih membukanya. Beberapa detik kemudian, suasana di ruang tamu berubah. Saya keluar dari kamar, menggendong Kayla, dan berjalan pelan menuju lorong yang menghubungkan area belakang dengan ruang tamu utama. Saya berhenti tepat di balik pilar marmer, di tempat yang sama di mana tadi siang saya mendengar mereka menghina saya. Kali ini, saya datang sebagai penonton kemenangan saya sendiri. Permisi. Suara Pak Hendra terdengar tegas memenuhi ruangan. Mohon perhatian semuanya. Saya Hendra, Kepala Tim Hukum dari Maharani Group. Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaksanakan perintah pengosongan atas properti ini. Ruangan yang tadinya riuh seketika hening. Bu Sukarti mengernyitkan dahi. Pengosongan. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan nada angkuh. Ini rumah anak saya. Bapak salah alamat. Keluar dari sini sebelum saya panggil satpam. Pak Hendra tidak gentar. Ia membuka map dokumennya dan mengeluarkan beberapa lembar surat. Mohon maaf, Bu, katanya tenang. Kami tidak salah alamat berdasarkan sertifikat hak milik yang sah. Rumah di kawasan Pondok Indah ini terdaftar atas nama PT Maharani Property, bukan atas nama Bapak Reza, dan bukan pula atas nama Anda. Reza yang berdiri di dekat jendela tampak pucat. Ia melangkah maju, merebut surat dari tangan Pak Hendra, lalu membacanya dengan tangan gemetar. Ini pasti palsu, katanya tergagap. Rumah ini diberikan oleh perusahaan tempat saya bekerja sebagai fasilitas jabatan. Pak Hendra menggeleng pelan. Itulah yang selama ini Bapak percaya. Tetapi kenyataannya, perusahaan tempat Bapak bekerja tidak pernah memberikan rumah ini. Seluruh pembiayaannya ditanggung oleh PT Maharani Property melalui skema yang dirancang agar Bapak merasa rumah ini milik Bapak. Faktanya, Bapak hanya menumpang di sini selama 5 tahun. Para tamu mulai berbisik gaduh. Bu Sukarti berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. Tidak mungkin, teriaknya. Anak saya direktur, gajinya ratusan juta. Mana mungkin rumah ini bukan miliknya? Siapa pemilik perusahaan Maharani itu? Suruh dia datang ke sini. Biar saya yang bicara langsung. Saat itulah saya memutuskan untuk keluar dari balik pilar. Saya di sini, Bu, kata saya.
Semua kepala menoleh ke arah saya. Saya berjalan masuk ke tengah ruangan, masih mengenakan daster lusuh saya. Masih menggendong Kayla. Penampilan saya tidak berubah, tetapi cara saya melangkah dan tatapan mata saya sudah sama sekali berbeda. Bu Sukarti menatap saya dengan bingung. Kamu, mau apa kamu di sini? Sana ke belakang. Ini urusan orang penting. Saya tersenyum. Lalu, saya menoleh ke arah Pak Hendra. Pak Hendra, tolong jelaskan kepada keluarga ini, siapa pemilik PT Maharani Group? Pak Hendra membungkuk hormat ke arah saya, sebuah gerakan yang membuat seisi ruangan terdiam membeku. Beliau yang berdiri di hadapan Anda sekarang, kata Pak Hendra lantang. Ibu Sinta Maharani, pemilik tunggal Maharani Group, yang membawahi jaringan rumah sakit, klinik, serta perusahaan properti dan investasi. Termasuk rumah yang Anda tempati ini. Suasana ruangan seketika pecah. Para bibi yang tadi menghina saya, kini menutup mulut dengan tangan. Wulan menjatuhkan tas mahalnya. Dan Bu Sukarti, perempuan yang sepanjang hari menyuruh saya mencuci popok, berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Bohong. Suara Bu Sukarti nyaris tak terdengar. Ini pasti bohong. Dia cuma dokter klinik kecil. Dia perempuan kampung yang yatim piatu. Saya yang yatim piatu. Bu, kata saya, tenang. Itu benar. Tetapi ayah saya, sebelum beliau wafat, meninggalkan sebuah jaringan rumah sakit yang saya kembangkan sendiri hingga seperti hari ini. Klinik kecil tempat saya bekerja itu hanya salah satu cabang dari ratusan yang saya miliki. Saya sengaja bekerja di sana agar bisa pulang tepat waktu dan mengurus keluarga ini. Saya berjalan mendekati Reza, yang kini terduduk lemas di sofa. Rumah yang kau banggakan sebagai hasil keringatmu, kata saya kepadanya, dibeli dengan uang saya. Jabatanmu yang kau sombongkan, relasi bisnis yang membuatmu merasa setara dengan para direktur, semuanya disokong oleh perusahaan saya dari balik layar. Selama 5 tahun. Kau hidup dari uang istri yang kau sebut hanya berguna untuk mengurus dapur. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Tak mampu berkata apa-apa. Lalu saya berbalik ke arah Bu Sukarti. Dan Anda, Bu, kata saya. Obat jantung yang selama ini Anda dapatkan dengan harga miring. Anda kira itu karena Anda beruntung. Itu karena klinik tempat Anda berobat adalah milik saya. Saya yang menyubsidi setiap butir obat Anda. Diam-diam. Sebagai bentuk bakti seorang menantu kepada mertuanya. Menantu yang Anda hina sebagai perempuan rendahan. Wajah Bu Sukarti berubah dari pucat menjadi abu-abu. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pak Hendra, kata saya. Lanjutkan prosedurnya. Pak Hendra mengangguk. Berdasarkan surat perintah pengadilan, seluruh penghuni rumah ini diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengosongkan properti. Selain itu, kami informasikan bahwa seluruh akses keuangan, kartu kredit, dan rekening yang selama ini dibiayai oleh Ibu Sinta telah dibekukan. Terhitung sejak 1 jam yang lalu. Wulan menjerit. Apa? Dibekukan? Tidak mungkin. Saya baru saja memesan tas baru pakai kartu itu. Maaf, Bu, jawab Pak Hendra datar. Transaksi Anda kemungkinan besar sudah ditolak. Bu Sukarti akhirnya jatuh terduduk di kursi beludrunya. Tubuhnya gemetar. Lalu, dengan suara serak, ia mencoba mengubah nadanya. Sinta, anakku, katanya. Suaranya tiba-tiba melembut, penuh kepalsuan yang menjijikkan. Ibu tidak tahu kalau kamu sehebat ini. Maafkan Ibu. Nak, selama ini Ibu cuma bercanda. Kita kan keluarga. Masa kamu tega mengusir ibu mertuamu sendiri? Ingat, ibu ini punya sakit jantung. Saya menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Bu, kata saya pelan. Tadi siang, ketika saya mencuci popok di sumur belakang dengan luka jahitan yang masih basah. Apakah Anda ingat? Kita ini keluarga. Ketika Anda mematikan pendingin udara di kamar bayi saya yang sedang kepanasan. Apakah Anda ingat itu cucu Anda? Ketika Anda berdiri di depan semua tamu dan berkata, anak saya bukan darah murni keluarga ini. Apakah saat itu kita keluarga? Bu Sukarti membuka mulut, tetapi tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Anda benar soal satu hal, Bu.
lanjut saya. Penyakit jantung Anda memang nyata, dan mulai hari ini Anda boleh tetap berobat di klinik saya. Hanya saja dengan tarif normal, seperti pasien lain pada umumnya. Saya tidak melarang Anda hidup. Saya hanya mencabut tangan yang selama ini menopang Anda. Tangan yang tak pernah Anda hargai. Saya menggendong Kayla sedikit lebih tinggi, agar seluruh ruangan bisa melihat wajahnya. Dan tentang cucu Anda, kata saya. Suara saya kini tegas dan dingin. Anda menolaknya sebagai darah keluarga ini. Baiklah, saya terima penolakan itu dengan senang hati. Mulai hari ini, anak ini bukan bagian dari keluarga Anda. Ia adalah pewaris tunggal Maharani Group. Dan Anda telah melepaskan haknya dengan tangan Anda sendiri. Saya mendengar beberapa bibi menahan napas. Salah satu dari mereka, yang tadi mengusulkan agar Reza mencari istri baru, kini menunduk dalam-dalam. Tak berani menatap saya. Reza, yang sedari tadi membisu, akhirnya bangkit dari sofa. Ia berjalan tertatih ke arah saya, lalu meraih lengan saya. Sinta, tunggu, katanya panik. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku, apapun masalah kita keluarga. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Aku mohon. Saya menatap tangannya yang mencengkeram lengan saya. Tangan yang sama, yang tadi siang tidak bergerak sedikit pun ketika ibunya menyuruh saya mencuci popok dengan tubuh yang belum pulih. Lepaskan, kata saya pelan. Reza tidak melepaskan. Ia justru mengeratkan cengkeramannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi membawa anak itu, katanya. Nadanya mulai berubah keras. Bagaimanapun, dia anakku juga. Kamu tidak bisa membawanya begitu saja. Dan soal harta, kita ini suami istri. Apa yang menjadi milikmu, secara hukum juga menjadi milikku. Saya tersenyum mendengar ucapannya. Reza memang tidak pernah berubah. Bahkan di ujung kehancurannya, yang ia pikirkan tetaplah harta. Pak Hendra, kata saya tanpa mengalihkan pandangan dari Reza. Tolong jelaskan kepada suami saya soal status hukum kami. Pak Hendra maju selangkah. Bapak Reza, seluruh aset Maharani Group adalah harta bawaan Ibu Sinta yang diperoleh sebagai warisan dari mendiang ayah beliau jauh sebelum pernikahan Anda. Berdasarkan hukum, harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama. Bapak tidak memiliki hak apapun atasnya. Wajah Reza memucat lagi. Selain itu, lanjut Pak Hendra, sejak awal pernikahan, Ibu Sinta telah menyiapkan perjanjian pisah harta yang ditandatangani oleh Bapak sendiri. Saat itu, Bapak menandatanganinya tanpa membaca, karena mengira itu hanya dokumen formalitas perusahaan. Bapak masih ingat? Reza terdiam. Wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai ingat. Bertahun-tahun lalu, Sinta memang pernah meminta tanda tangannya pada selembar dokumen, sambil tersenyum manis dan berkata, "Itu hanya urusan administrasi kecil. Lepaskan tangan saya." Reza, kata saya untuk terakhir kalinya. Suara saya tidak tinggi, tetapi cukup dingin untuk membuatnya melepaskan cengkeramannya. Saya mundur selangkah dan menatapnya dengan tenang. Mulai hari ini, kata saya mengajukan gugatan cerai. Kamu boleh mempertahankan nama besar yang selama ini kamu nikmati, tetapi tanpa uang saya. Kita lihat berapa lama nama itu bertahan. Soal Kayla, kamu menolaknya sebagai darahmu di depan semua orang tadi. Pak Hendra merekam semuanya melalui kamera pengawas. Jadi, jangan khawatir. Hak asuh tidak akan menjadi masalah. Reza terhuyung mundur, menjatuhkan dirinya ke sofa. Untuk pertama kalinya, saya melihat pria yang dulu saya cintai itu benar-benar hancur. Tetapi, anehnya, saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan, hanya kekosongan. Seperti membuang barang rusak yang sudah lama tak terpakai. Bu Sukarti mencoba bangkit sekali lagi, meraih ujung daster saya. "Sinta, tolong," ratapnya. "Kemana ibu harus pergi? Ibu sudah tua, ibu sakit-sakitan. Masa kamu setega ini?" Saya menatapnya. Di mata perempuan itu, kini ada ketakutan yang sama, yang dulu sering saya rasakan. Tetapi saya tidak menemukan secuil pun penyesalan yang tulus di sana. Yang ada hanyalah rasa takut kehilangan kenyamanan. "Bu," kata saya pelan. "Tadi siang,
Ketika saya memohon agar tidak mencuci di air dingin karena baru melahirkan, kemana belas kasihan Anda saat itu? Anda bilang itu cuma alasan orang malas. Sekarang, ketika Anda yang kesulitan, Anda menuntut belas kasihan dari saya. Saya menarik daster saya pelan dari genggamannya. Saya tidak menyuruh Anda tidur di jalan. Bu, Anda masih punya rumah lama di kampung, rumah yang dulu Anda tinggalkan karena malu dianggap kampungan. Kembalilah ke sana. Hiduplah sesuai kemampuan anak Anda yang sebenarnya. Itu sudah lebih dari cukup adil, Bu Sukarti terisak. Tetapi saya sudah tidak lagi terpengaruh oleh air matanya. Wulan, yang sedari tadi, dia membatu. Tiba-tiba berteriak histeris. Ini tidak adil. Kakak ipar pasti merencanakan ini semua dari awal. Dia menjebak kita. Saya menoleh ke arahnya. Menjebak, kata saya. Wulan, saya tidak pernah menjebak siapapun. Saya hanya diam dan mengamati. Kalian sendiri yang memilih bagaimana memperlakukan saya, tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Seandainya kalian memperlakukan saya dengan hormat sebagai manusia, hari ini tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak dihukum karena miskin. Kalian dihukum karena tidak punya hati. Wulan terdiam, tak mampu membantah. Saya menoleh ke arah para tamu yang masih terpaku. Beberapa dari mereka adalah orang yang tadi siang ikut tertawa ketika saya dihina. Maaf telah mengganggu acara kalian, kata saya sopan. Silakan lanjutkan jika kalian masih berselera. Tetapi perlu kalian tahu, makanan yang kalian santap hari ini, kursi yang kalian duduki, dan lantai yang kalian injak, semuanya milik perempuan yang tadi kalian sebut babu. Satu persatu, para tamu mulai beranjak pergi dengan wajah malu. Mereka tidak berani menatap saya, apalagi Bu Sukarti dan keluarganya. Pesta kemewahan yang dirancang untuk memamerkan harta berakhir menjadi panggung kehancuran bagi mereka yang menyombongkannya. Pak Hendra mendekat. Bu Sinta, semua sudah selesai. Apakah Anda ingin tinggal di rumah ini malam ini? Atau kami antar ke tempat lain? Saya memandang sekeliling rumah yang selama 5 tahun menjadi penjara saya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Saya menggeleng. Tidak. Pak Hendra, kata saya. Saya tidak ingin menghabiskan 1 malam pun lagi di sini. Antar saya dan Kayla ke apartemen pribadi saya di pusat kota. Rumah ini, urus penjualannya. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya berjalan menuju pintu, menggendong Kayla yang tertidur damai. Tak menyadari betapa hidupnya baru saja berubah selamanya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh ke belakang. Mbak Asih, panggil saya. Pembantu setia yang sepanjang hari menatap saya dengan iba itu menghampiri dengan air mata di pipinya. Terima kasih untuk semua kebaikanmu selama ini. Kalau kamu bersedia, ikutlah denganku. Aku butuh orang baik di sekitar anakku. Mbak Asih mengangguk berkali-kali sambil menangis, lalu mengikuti saya keluar. Saya melangkah keluar dari pintu utama, melewati halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Udara malam terasa sejuk di kulit saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menghirup udara sebagai diri saya sendiri. Di belakang saya, dari dalam rumah, masih terdengar tangisan Bu Sukarti, teriakan histeris Wulan, dan keheningan Reza yang hancur. Tetapi suara itu tidak lagi menyakiti saya. Suara itu kini terdengar seperti gema dari kehidupan lama yang sudah saya tinggalkan. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Banyak hal berubah. Rumah mewah di Pondok Indah itu sudah terjual kepada pemilik baru. Saya dan Kayla kini tinggal di apartemen pribadi saya, lalu pindah ke sebuah rumah yang sederhana namun hangat, jauh dari kemewahan palsu yang dulu mengurung saya. Untuk pertama kalinya, saya bisa membesarkan anak saya tanpa rasa takut. Proses perceraian berjalan cepat, dengan rekaman penghinaan Reza terhadap anaknya sendiri, dan perjanjian pisah harta yang sudah ia tanda tangani. Pengadilan dengan mudah memberikan hak asuh penuh Kayla kepada saya. Reza tidak banyak melawan. Tanpa uang saya, ia kehilangan relasi bisnis, kehilangan jabatan, yang ternyata bergantung pada perusahaan saya dan perlahan kembali menjadi pria biasa yang sesungguhnya. Saya dengar, ia kini menyewa kontrakan kecil dan kesulitan mempertahankan gaya hidupnya. Para kerabat yang dulu memujinya,
kini menjauh karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya. Bu Sukarti kembali ke kampung halamannya. Ia masih berobat di klinik saya dengan tarif normal seperti pasien lain. Beberapa kali ia mencoba menemui saya, memohon agar saya menariknya kembali ke dalam kemewahan. Tetapi saya selalu menolak dengan sopan. Saya tidak membencinya. Saya hanya tidak lagi memberinya tempat dalam hidup saya. Wulan, adik ipar yang dulu gemar memamerkan tas mahal, kini terpaksa bekerja serabutan tanpa kartu kredit yang dulu saya biayai. Ia harus belajar hidup dengan kemampuannya sendiri untuk pertama kali. Dan saya kembali memimpin Maharani Group secara terbuka. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi dasar lusuh. Tetapi setiap sore, saya tetap pulang tepat waktu untuk menggendong Kayla dan menyuapinya makan. Itulah kemewahan yang sesungguhnya bagi saya. Bukan rumah besar, bukan perhiasan, melainkan kebebasan untuk mencintai anak saya tanpa harus tunduk pada siapapun. Suatu sore, ketika saya sedang menemani Kayla bermain di taman rumah kami, Mbak Asih datang membawa secangkir teh hangat. Ia kini menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Bu, kata Mbak Asih pelan, apa ibu tidak pernah menyesal? Dulu ibu rela menderita selama 5 tahun, padahal ibu bisa saja mengakhirinya sejak awal. Saya tersenyum memandang Kayla yang tertawa mengejar kupu-kupu. Saya tidak menyesal, Mbak, jawab saya. Saya hanya ingin tahu jawaban dari satu pertanyaan. Apakah ada orang yang bisa mencintai saya bukan karena harta saya? Selama 5 tahun, saya mencari jawabannya. Dan sekarang, saya sudah mendapatkannya. Saya menoleh ke arah Kayla. Jawabannya ada di sana, kata saya. Anak itu mencintai saya bukan karena saya kaya. Ia mencintai saya karena saya ibunya. Itu sudah lebih dari cukup. Mbak Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia kembali ke dalam, meninggalkan saya menikmati senja bersama anak saya. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan segala penghinaan demi mempertahankan rumah tangga. Demi membuktikan ketulusan yang tak pernah dihargai. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran memang mulia. Tetapi kesabaran yang menjadikan kalian keset kaki bagi orang lain bukanlah kebaikan. Itu adalah penghancuran diri yang perlahan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, pria yang lebih takut pada gengsi dan harga dirinya yang semu daripada melindungi istri yang berdiri di sisinya. Ingatlah, rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih hebat. Rumah tangga adalah tentang siapa yang mau berdiri di sampingmu, bahkan ketika dunia berbalik melawanmu. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarti, yang mengukur harga seorang menantu dari hartanya, dari asal-usulnya, dari penampilannya. Mereka lupa bahwa menantu juga manusia, bahwa cucu adalah darah daging, bukan barang dagangan yang bisa ditolak ketika dianggap kurang berharga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat atau dengan hina. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Jika kalian pernah berada di posisi saya, atau mengenal seseorang yang sedang menderita seperti saya dulu, ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.